Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa, Anak Indonesia Pasti Bisa. Nah teman-teman, hari ini kita belajar tentang yang namanya binary option gitu ya. Kita akan mempelajari apa yang kita bisa petik dari satu peristiwa yang menggegerkan seluruh Indonesia, seluruh tanah air. Bahkan public figure, artis, semuanya ini ramai membicarakan hal ini. Nah, apa yang kita bisa petik dari masalah ini? Ini untuk pesan buat anak muda semuanya di sini supaya kita bisa waspada dan kita bisa belajar apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari masalah dari binary option ini, termasuk pelakunya gitu ya, atau afiliatornya. Ada Kesuma ya kan, ada Doni Salmanan dan lain-lain. Kita akan belajar teman-teman setelah yang satu ini. Ada yang tanya ke saya gitu kan, teman-teman banyak, wah Pak Vino, bagaimana menanggapi masalah dari afiliator binary option. Nah, kita harus tahu dulu binary option itu apa teman-teman ya. Binary option itu namanya aja binary option. Binary itu dua ya kan, jadi option itu pilihan, jadi ada pilihan, dua pilihan, atau kita bisa sebutnya pilihan ganda. Nah, makanya kalau kita bisa binary option, berarti ada pilihan ganda. Kita bisa menebak yang mana yang betul, mana yang turun ya, mana yang naik, mana yang akan turun. Nah, itu seperti kita tebak-tebakan aja. Nah, kalau orang di luar sana nyebutnya judi lah, ada nyebutnya gambling lah, ya itu whatever. Tapi intinya adalah kita nih memilih kan. Nah, mungkin dari namanya aja kita harus belajar tuh dari hikmah dari masalah ini. Kita harus tahu apa itu binary option, ya kan? Sebelum kita melangkah ke satu platform atau kita menguasai platform tersebut, kita harus tahu ini seperti apa gitu loh, ya kan, sistemnya seperti apa, kita harus pelajari dulu. Nah, kita akan belajar, ini ada 3 hikmah yang kita bisa ambil dari masalah ini. Yang pertama, kita harus tahu too good to be true. Maksudnya apa? Tidak ada yang seindah di kenyataan ini, tidak ada yang seindah itu gitu ya, tidak ada yang sesempurna itu, tidak ada yang seinstan itu, tidak ada yang secepat itu. Ya, kalau kita bicara too good to be true, itu bahasa Indonesianya kan terlalu baik kalau menjadi kenyataan, ya, terlalu indah kalau jadi kenyataan. Jadi dalam kenyataan ini teman-teman, yang namanya mau sukses, yang namanya mau kaya, yang namanya mau jadi orang yang berhasil, itu nggak ada yang namanya tiba-tiba duduk ungkang-ungkang kaki, cuman klik-klik-klik ya kan. Ada tinggal pilih, ada tinggal segampang itu, ya kan. Dalam waktu cuma 2 bulan, 3 bulan, lalu Anda bisa teriak-teriak murah banget gitu kan. Nah, itu menurut saya itu satu hal yang nggak masuk akal. Ya kan, kita harus belajar untuk bagaimana betul-betul berjuang untuk bisa bekerja keras, ya kan, bekerja keras, berjuang, dan dengan cara yang legal, dengan cara yang baik, cara yang benar, untuk bisa mengerjakan satu bisnis atau usaha kita atau apapun, whatever tanggung jawab Anda. Kalau Anda ingin jadi orang sukses, ya, mengerjakan tanggung jawab kecil, sekecil apapun tanggung jawab Anda sekarang ini, pekerjaan Anda sekarang ini, Anda syukuri. Jangan sampai kita cuman terlena, tergoda sama sesuatu yang instan atau yang tadi saya sebutkan too good to be true, ya kan. Tidak ada yang sesuatu yang terlihat indah sekali dalam kenyataan ini. Semua itu ya pasti ada perjuangan, ada air mata, ada keringat di sana. Jadi kalau ada yang menawarkan Anda hari ini sesuatu yang cuma indah-indahnya doang, janji surga kepada Anda, coba ditelaah baik-baik. Coba dari masalah ini kita bisa belajar, dapat hikmat, ya, dapat hikmah gitu kan, bahwa kita harus mengerti, oh, nggak ada yang seindah itulah. Kalau ada yang janjiin kita indah-indah, kita harus evaluasi dulu. Ini omongannya bener nggak? Ya kan? Atau bluffing, atau cuma bohong, atau cuma sebagai iming-iming supaya kita bisa mengikuti atau bergabung. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, yang kita bisa pelajari atau hikmah yang kita bisa ambil, yaitu semua di sosial media itu kebanyakan semuanya fake. Ya kan? Kita harus mengerti itu. Jadi kalau ada di sosial media yang menawarkan Anda atau mungkin memperlihatkan Anda satu, ini loh kekayaan saya gitu kan, atau mungkin flexing tertentu ya kan, yang bisa membuat Anda ini terpengaruh atau mungkin membuat Anda tertarik dengan usaha dari orang itu atau dari orang itu sendiri. Nah, kita harus waspada juga. Ini benar nggak sih? Dapat uangnya dari mana? Apakah betul secepat itu? Apakah betul ini dapat uang sebanyak itu dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang cepat? Kita harus berpikir secara logika dan nalar, dan kita harus buka mata lebar-lebar, teman-teman. Karena semua di sosial media itu semuanya ditampilkan yang baik. Nggak ada yang di sosial media itu semuanya yang apa adanya, itu menurut saya nggak ada. Karena ya
Kalau kita ngomong bicara orang biasa aja, orang biasa buat Instagram, dia akan posting sesuatu yang terbaik versi dia. Dia nggak mungkin ambil yang asal-asalan gitu ya. Kecuali dia memang iseng-iseng, ya kan, dia nggak mau nggak mengerjakan apapun, atau mungkin dia ya sudah cuma iseng-iseng aja Instagramnya ya, mungkin isinya nggak karuan. Tapi kebanyakan orang, ya dominan orang adalah dia akan menampilkan yang terbaik di publik, sesuatu yang paling bagus, yang paling baik di publik. Dan kenyataannya tidak seindah itu. Kenyataannya kadang malah kebalikannya, jangan-jangan. Nah, makanya kita harus tahu dulu ini bener apa enggak. Kita harus paham. Yang ketiga, teman-teman, yang kita ambil hikmahnya adalah ini yang mungkin paling penting, dan coba Anda renungkan, kita sama-sama merenung. Saya pun juga untuk merenungkan hal ini gitu ya, bahwa sesuatu yang kita dapatkan dengan instan pasti akan hilang dengan cara yang instan juga. Dari pelajaran dari yang kita pelajari dari Bro Indra Kesuma gitu kan, kita lihat dari teman-teman yang lain yang mengerjakan afiliator dan lain-lain. Memang sih mereka sangat cepat sekali mendapatkan kekayaan, ya kan. Mereka sangat mudah sekali kalau kita lihat, ya kan. Nah, Anda tahu sendiri sekarang kita bisa lihat bahwa ya apa yang didapatkan secara instan, maka lenyapnya juga akan dalam hitungan detik. Nah, itu teman-teman, kita kalau Anda mungkin membangun usaha Anda puluhan tahun, bahkan ada yang sampai di usia senja masih membangun usahanya, maka Anda lihat mereka bukan cuma sekedar membangun kerajaan bisnis, tapi mereka itu membangun banyak orang. Mereka itu memberikan makan untuk banyak karyawannya. Mereka menghidupi banyak orang, menghidupi banyak karyawan, dan mereka bisa mewariskan usahanya kepada anak cucunya kelak. Karena apa? Karena mereka bangun dengan jangka panjang, mereka bangun dengan legalitas yang jelas, mereka bangun dengan sesuatu yang tidak semudah itu gitu. Mereka bangun dengan bertahun-tahun, mereka jatuh bangun, jatuh lagi, gagal lagi, mereka mencoba bangun lagi, sudah bangun jatuh lagi, teman-teman. Nah, itu seperti itu. Jadi buat pesan buat teman-teman semua, Anda lihat mereka yang mungkin sultannya bener gitu ya, sultannya bener-bener sultan. Mereka bukan cuma mengaku dirinya nih saya sultan ini, saya sultan itu, bukan. Mereka bener-bener sultan. Mereka kebanyakan malah tidak suka tampil di publik, ya kan. Mereka malah cenderung juga ketika mungkin memberikan donasi atau bantuan, mereka nggak suka pamer ke banyak orang. Mereka sukanya diam-diam aja, hanya mereka yang tahu. Ya, sedangkan banyak orang di sini merasa sekarang sultan dan lain-lain, dia berikan sesuatu langsung kelihatan. Ada yang ngomong gitu ya, tangan kanan memberi, tangan kirinya bikin konten, ya kan? Tangan kirinya yang memberi, tangan kanannya bikin konten. Nah, kenapa? Karena mereka butuh yang namanya, mungkin mereka butuh traffic lah, mereka butuh untuk promosi satu bisnisnya supaya orang bisa tertarik dengan bisnisnya dan lain-lain. Tapi orang yang betul-betul sultan, dia real sultan, dia nggak perlu pengakuan orang lain, atau dia nggak butuh ada traffic untuk bisa menaikkan usahanya dia. Kenapa? Usahanya udah terkenal, usahanya udah sangat bagus sekali, sangat berkualitas, sangat maju. Nah, makanya saya sebut teman-teman, sekarang kita belajar dari hal ini. Jangan kita cuma melihat sekilas, kita harus mendalami dulu, ya kan. Kalau menurut saya lebih baik Anda berdagang yang jelas, ya usaha yang jelas. Kalau yang mau namanya trading, ya betul-betul trading yang jelas, yang betul-betul memang menguasai. Ada mungkin kita analisa fundamentalnya dan lain-lain, kita harus benar-benar menguasai, bukan cuma sekedar asal tebak dan lain-lain. Nah, dari sini kita belajar bahwa legalitas, ya kan, kita harus tahu yang pemilik perusahaannya seperti apa, orang yang menawarkan usahanya seperti apa, kita harus tahu. Jangan cuma tergiur sama kekayaan seseorang. Lebih baik kita berpikir dan merenung gitu ya. Yang terpenting adalah ketika kita menjalankan suatu usaha atau apapun itu, lihatlah kekayaan hati dari orang itu. Apakah yang kita ajak atau mungkin kita berpartner dengan orang itu, atau kita menyebutnya ini mentor kita, apakah punya hati yang kaya betul-betul? Mereka bukan cuma sekedar mementingkan keuntungannya dia sendiri, ya kan? Kalau kita bicara bisnis pasti untung, saya setuju. Tapi bagaimana seorang pengusaha itu nggak mementingkan diri sendiri? Dia punya kekayaan hati untuk membantu banyak orang di sekitarnya untuk betul-betul bisa memiliki hidup yang lebih baik. Nah, itu menurut saya seperti itu. Ketika Anda menemukan orang yang seperti itu, tapi saya yakin dan percaya banyak orang yang seperti itu. Ada banyak orang di Indonesia terutama yang betul-betul dia punya hati untuk bantu banyak orang, itu sangat banyak. Tapi juga lebih banyak lagi orang-orang yang mementingkan diri sendiri, itu lebih banyak lagi. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita bisa yang pertama, kita diri sendiri yang kita ubah dulu, ya kan? Kita punya hati untuk betul-betul
ketika kita jadi pengusaha untuk bantu lebih banyak orang, untuk bisa menghidupi banyak orang juga, maka kita akan ditemukan oleh partner-partner usaha kita yang punya visi yang sama dengan kita. Oke, gitu aja teman-teman, sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih, dan selalu salam hebat luar biasa.